lagi Bu. Dewa Gita sama Faisal kenapa? Sakit. Ada yang rumahnya di Dewa Gita? Gita. Dewa Gita sakit apa? Katanya demam Bu. Oh demam. Udah kita doakan ya agar Dewa Gita cepat sembuh dan agar bisa berkumpul kembali bersama kita. Bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, kita bisa memimpin doa. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa minta Tuhan saya masing-masing mulai. Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita nyanyi dulu ya. Sekarang berdiri. Lagu si kecil. Ada yang tahu nggak kita kemarin sudah belajar tentang apa? Ada yang ingat nggak? Ya, tentang apa? Enggak. Jadi kita kemarin sudah belajar tentang penyakit menular. Sekarang kita akan belajar tentang pemeliharaan kesehatan diri dan orang lain dari penyakit tidak menular. Untuk tujuan pembelajaran ini yaitu melalui pembelajaran peserta didik itu dapat menunjukkan kemampuan dalam memahami dan mampu menerapkan konsep pemeliharaan kesehatan diri dan orang lain dari penyakit tidak menular sesuai dengan pola perilaku hidup sehat sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Oke, sekarang kalian menonton video dulu ya. Silahkan alat tulisnya dikeluarkan, duduknya yang tegak. Diperhatikan, nanti ibu tanya mengenai video ini. Tahukah kamu penyakit tidak menular itu? Yuk, PTM atau penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang yang perkembangannya perlahan dalam jangka waktu yang panjang atau kronis. PTM bisa disebabkan oleh penularan vektor, virus, ataupun bakteri, namun disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup tidak sehat. Organisasi Kesehatan Dunia atau disebut WHO menyebut penyakit ini dengan nama Non-Communicable Disease atau NCD. Di Indonesia terdapat beberapa penyakit tidak menular dengan tingkat kesakitan dan kematian yang sangat tinggi. Di antaranya hipertensi, diabetes mellitus, stroke, gagal ginjal, kanker, dan jantung. Hipertensi atau yang lebih sering dikenal dengan penyakit tekanan darah tinggi adalah suatu peningkatan abnormal tekanan darah dalam pembuluh darah arteri secara terus-menerus lebih dari 1 per detik. Diabetes mellitus atau DM adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah melebihi nilai normal secara terus-menerus, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin. Stroke merupakan kelainan fungsi otak yang timbul mendadak yang disebabkan terjadinya gangguan peredaran darah otak yang bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Gagal ginjal merupakan suatu keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang irreversibel pada suatu derajat, di mana memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap berupa dialisis 14 atau transplantasi ginjal. Kanker adalah sekelompok penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan tidak terkendali sel tubuh tertentu yang berakibat merusak sel di jaringan tubuh lain, bahkan kanker ini sering berakhir dengan kematian. Penyakit jantung atau kardiovaskular
kardiovaskuler adalah kondisi di mana terjadinya penyempitan atau peningkatan pembuluh darah. Penyakit-penyakit tersebut terjadi karena adanya faktor penyebab. Faktor penyebab dalam penyakit tidak menular dikenal dengan istilah faktor risiko. Faktor risiko tersebut yaitu: pertama, merokok. Perokok aktif, termasuk yang menggunakan rokok elektrik dan perokok pasif, akan mengalami kerusakan pada organ tubuh mereka seperti paru-paru dan dapat memicu berbagai penyakit tidak menular. Kedua, kurangnya aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik akan menyebabkan penumpukan lemak dan mengurangi kebugaran tubuh seseorang. Faktor yang ketiga yaitu pola makan yang tidak sehat, seperti kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji, makanan yang tinggi gula, garam, dan kolesterol, serta kurangnya mengkonsumsi sayur dan buah, yang menyebabkan kekurangan serat yang bermanfaat untuk kesehatan. Pola makan yang berlebihan juga tidak baik loh, dan menjadi faktor risiko penyebab penyakit tidak menular. Faktor risiko yang keempat yaitu konsumsi alkohol. Mengkonsumsi alkohol menunjang tidak menular ini, pemerintah menetapkan pengendalian faktor risiko tersebut dengan menerapkan perilaku bijak ini. Perilaku ini terdiri dari C. Cek kesehatan berkala, E. Tanyakan asal rokok, F. Rajin aktivitas fisik, D. Diet sehat dan gizi seimbang, I. Istirahat yang cukup, K. Kelola stres. Setelah mengetahui program cerdik, mari kita sama-sama menjaga TTM ini dengan menerapkan perilaku cerdik dalam kehidupan sehari-hari. Ayo hidup sehat, masa muda sehat, hari tua nikmat, tanpa penyakit tidak menular. Kan sudah melihat video ya. Nah sekarang ada yang tahu nggak penyakit tidak menular itu apa? Penyakit yang karena adanya masalah fisiologis. Oke, jadi penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang disebabkan karena adanya masalah fisiologis. Penyakit ini tidak ditularkan dari orang ke orang dan perkembangannya berjalan perlahan dalam waktu yang panjang. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi PTM. PTM itu penyakit tidak menular ya anak-anak. Yang pertama itu merokok, yang kedua konsumsi alkohol, yang ketiga kurangnya aktivitas fisik, dan yang terakhir yaitu kurang konsumsi buah dan sayur. Di sini ada yang tidak suka buah dan sayur? Dina nggak suka sayur apa? Gak suka sayur semua bu. Kenapa nggak suka sayur? Gak enak. Oh, ya, pahit. Kalau Dina suka sama buah nggak? Suka. Kalau sayur suka nggak? Suka. Nah, seperti Bajinka ya, harus suka sayur dan buah agar tubuhnya itu sehat. Nah, tadi ada jenis-jenis penyakit yang tidak menular. Yang pertama itu hipertensi. Hipertensi ini biasanya disebut dengan darah tinggi. Yang kedua ada diabetes. Diabetes ini adalah penyakit gula ya. Yang ketiga jantung. Yang keempat osteoporosis dan yang terakhir kanker. Nah, cara pencegahan dari penyakit tidak menular yaitu biasakan perilaku hidup sehat. Ada yang tahu nggak perilaku hidup sehat itu seperti apa? Ayo. Ya benar. Terus bintang apa? Oke. Mas Dida? Oke, benar. Nah, cara berperilaku hidup sehat itu biasakan olahraga, kemudian makan sayur dan buah, dan juga yang kedua yaitu biasakan di lingkungan yang sehat. Anak-anak kalau di rumah itu lingkungannya sehat nggak? Banyak sampah nggak? Nggak. Kamarnya bersih nggak? Yang terakhir menjaga kondisi tubuh. Ini biasanya kalian itu suka hujan-hujanan. Siapa yang suka hujan-hujanan? Tidak bu. Tidak. Aku bu. Oh, Rizky juga. Ya. Kenapa suka hujan-hujanan? Karena mengingatkan badannya. Iya. Padahal hujan-hujanan bisa menyebabkan keadaan itu menjadi sakit. Nah, tadi cara pencegahannya. Langkah atau perilaku pencegahan dari penyakit tidak menular
dikenal dengan cerdik. C yang pertama apa? Bisa dibaca. Cek kesehatan secara rutin. Nah, kalian itu harus cek kesehatan di dokter minimal sebulan sekali lah. Nah, yang kedua itu menyangkal asap rokok. Ada yang udah merokok? Oh, nggak boleh ya, karena masih kecil dan nggak boleh merokok. Merokok itu bisa menyebabkan kerugian. Kerugiannya itu menyebabkan uang habis. Ya, ini bisa ditabung ya. Dan kesehatannya juga sangat berpengaruh. Orang yang merokok sama orang yang tidak merokok itu pasti kesehatannya beda. Yang ketiga, rajin aktivitas fisik. Nah, siapa yang suka olahraga? Waduh, olahraga apa nih? Waduh, Mas juga suka nggak? Oke. Nah, ini dia sehat. Dia sehat kalau bisa imbang, kemudian istirahat yang cukup. Kalian tidak boleh begadang, tidurnya harus jam 9. Dan yang terakhir kelas. Oke, nih. Jadi kalian itu harus tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersegera dalam melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala penyakit agar bisa segera mendapatkan penanganan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan hasil diagnosa dari gejala yang muncul. Nah, ada yang ditanyakan nggak? Oke, untuk menambah wawasan kalian, Ibu bagikan data PD ya. Nanti kalian jangan berkelompok dan nanti dipresentasikan ke depan. Nanti kalian tempelkan di kertas seperti ini ya anak-anak. Ya Bu.
kelompok saya. Yaitu pertama, penyebab penyakit tidak menular yang pertama ada kurang olahraga. Terus yang kedua, tidak memakan sayur. Yang ketiga, selalu makan makanan cepat saji. Terus yang keempat, tidak menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, minum alkohol. Yang terakhir adalah merokok. Oke. Jadi ini ada enam penyebab penyakit yang tidak menular. Ada kurang olahraga, kemudian tidak suka makan sayur, selalu makan makanan cepat saji, lingkungan yang kotor, minum alkohol, dan juga merokok. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Masih. Oke, satu lagi, siapa yang mau maju? Tidak. Saya Dua Suwanistu ingin mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Ini adalah cara mengatasi penyakit tidak menular. Pertama, cerdik. C. Jadi sekarang secara rutin. E. Menyiapkan asam rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres. Oke. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, jadi kalian tadi sudah belajar tentang apa saja? Tentang penyakit tidak menular. Ya. Terus ada jenis-jenisnya yang tidak menular. Dan juga apa? Sebutkan. Diabetes. Oke, tentang apa? Asma. Oke, masih ada apa? Aku Penyakit yang tidak menular. Contohnya apa? Demam. osteoporosis. Oke, Rizky? Yang tidak menular. Tidak menular. Kanker. Ya, kanker. Sebelum ibu tutup ada yang tanyakan nggak? Tidak, ibu. Udah. Nah, tadi kita sudah belajar tentang penyakit tidak menular. Kemudian jenis-jenisnya itu ada kanker, ada asma, ada osteoporosis. Kemudian cara menjaganya itu kita harus aktivitas fisik, berolahraga, kemudian harus makan sayur dan buah, dan juga harus berada di lingkungan yang sehat. Oke. Mungkin itu saja dari ibu. Ada yang mau memimpin doa sebelum kita pulang? Oke, kita silakan memimpin doa. Kita bersiap, berdoa mulai. Selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari ibu. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya.